Revisi UIKN, luas ibu kota Nusantara menciut, konsolidasi tanah dan penguatan pembangunan diperlukan. Aturan pembangunan IKN mengalami perubahan setelah revisi Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, terutama berkaitan dengan luas dan batas wilayahnya di Kalimantan Timur. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, OIKN, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, menjelaskan bahwa luas wilayah IKN akan mengalami penyempitan. Jadi yang tadinya luas wilayahnya 256.000 hektar, menjadi 252.000 hektar sekarang. Jadi ada penyempitan luas wilayah, ungkapnya saat diskusi konsultasi publik RUU Perubahan UIKN secara virtual pada Jumat, 4 Agustus 2023. Penyempitan luas wilayah ini berkaitan dengan wilayah pemukiman yang berdekatan dengan kawasan pengelolaan terpadu habitat pesut, flora, dan fauna di sekitar Pulau Balang. Perubahan ini juga berdampak pada relokasi dan konsolidasi tanah, serta memerlukan penguatan dalam proses pembangunan ke depan. Revisi UIKN dilakukan karena belum ada regulasi yang memastikan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat yang berada di IKN, sehingga dapat menimbulkan masalah di masa depan. Wakil Kepala Otorita IKN, OIKN, Nusantara, Doni Rahajoe, mengakui bahwa masalah hak pertanahan menjadi isu yang perlu diatasi bagi warga transmigran yang telah tinggal di IKN selama puluhan tahun. Saat ini, mereka hanya memiliki surat keterangan penguasaan, SKP. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memperkuat hak kepemilikan tanah bagi masyarakat di IKN. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan regulasi yang ada dalam UIKN yang masih berlaku, termasuk mengenai hak pengelolaan lahan, HPL. Hanya punya SKP. Keinginannya bagaimana pemerintah memperkuat hak atas tanah? Tapi ada aturan lainnya yang tidak bisa kita laksanakan. Di dalam UIKN existing tidak ada pengaturan hak-hak ini, adanya HPL. Terus hak masyarakat gimana? Nah ini bentur lagi dengan UU existing, jelasnya. Dengan revisi UIKN ini, diharapkan proses pembangunan dan pengelolaan IKN akan lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menghindari konflik dan masalah yang mungkin timbul di masa depan. Upaya penguatan hak atas tanah dan konsolidasi lahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berdaya saing tinggi. Menteri ATR, BPN serahkan 3 sertifikat HPL seluas 34.000 hektar ke Otorita IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Hadi Cahyanto, telah menyerahkan 3 sertifikat hak pengelolaan lahan, HPL, dengan total luas 34.000 hektar kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Penyerahan simbolis berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis, 3 Agustus 2023, dan sertifikat tersebut diterima oleh Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahajoe. Kami telah menyerahkan 3 sertifikat kepada Otorita IKN, seluas 34.000 hektar lahan, kata Menteri Hadi Cahyanto. Selain 3 sertifikat HPL, Menteri Hadi juga menyerahkan 6 dokumen hasil pengadaan tanah dari 12 paket pengadaan tanah yang ditargetkan untuk IKN. Dia menegaskan bahwa 6 dokumen lainnya sedang dalam proses dan diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. Penyerahan sertifikat HPL dan dokumen pengadaan tanah ini mencerminkan komitmen dan keseriusan Kementerian ATR, BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah di wilayah IKN. Ini sejalan dengan perintah Presiden RI Joko Widodo yang mengamanatkan 3 poin penting yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR, BPN, yaitu percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, untuk 126 juta bidang, penyelesaian masalah tumpang tindih, konflik sengketa, dan masalah mafia tanah, serta bantuan dalam menyelesaikan tata ruang dan pengadaan tanah di IKN.
Poin ketiga yakni penyerahan sertifikat termasuk dokumen hasil pengadaan tanah, sudah kita laksanakan. Sebelumnya juga, kita sudah serahkan 9 rencana detail tata ruang IKN, yang telah ditandatangani oleh Kepala Otorita, papar Menteri Hadi. Terkait penyerahan sertifikat, Menteri Hadi juga berpesan kepada Wakil Kepala Otorita IKN agar segera menyelesaikan 2 sertifikat milik PSSI dan Bank Indonesia, dengan merubahnya menjadi hak guna bangunan, HGB. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe mengapresiasi kinerja Kementerian ATR, BPN dalam mempercepat pembangunan IKN. Doni juga mengungkapkan bahwa sudah ada pelaku usaha dari sektor swasta yang siap untuk melakukan pembangunan di kawasan IKN, seperti Jakarta Intercultural School, JIS, Hotel Bintang 4 dari Vasanta Group, dan Rumah Sakit Internasional Hermina, serta berbagai proyek lainnya. Selain penyerahan sertifikat HPL untuk IKN, Kementerian ATR, BPN juga menyerahkan sertifikat hak pakai kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Pulau Sebatik. Pihaknya juga menyerahkan 65 sertifikat hak guna bangunan, HGB, kepada PT PLN, Persero, di wilayah Kalimantan. Selain itu, beberapa sertifikat aset juga diserahkan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur, yaitu 7 sertifikat bagi pemerintah Kota Balikpapan, 3 sertifikat bagi pemerintah Kota Samarinda, dan 2 sertifikat bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara nginap di Balikpapan dulu, hotel berbintang akan dibangun di IKN Nusantara. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Tak hanya dari APBN, beberapa pihak swasta pun segera memulai pembangunan di IKN. Ada hotel, mal, perumahan terpadu, sekolah internasional hingga rumah sakit. Pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Tak hanya dari APBN, beberapa pihak swasta pun segera memulai pembangunan di IKN. Ada hotel, mal, perumahan terpadu, sekolah internasional hingga rumah sakit. Hari ini kami belum punya hotel bintang 5 atau 4 di IKN-nya. Jadi sementara ini bisa nginap di Balikpapan. Tapi dalam waktu dekat, Hotel Marriott sudah akan masuk juga dan beberapa perhotelan yang lain juga akan membangun di wilayah IKN, tutur Alimudin. Fasilitas ini, ia menambahkan, termasuk di antaranya rumah sakit bertaraf internasional seperti Hermina, rumah sakit dari Kementerian Kesehatan, hingga sekolah-sekolah berstandar internasional juga akan dibangun. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ada 34.000 hektar lahan di IKN yang sudah bisa dimasuki oleh para investor swasta untuk menanamkan investasinya. Menurut Presiden, investasi swasta di IKN bisa dilakukan di bidang kesehatan hingga properti. Selain itu, investasi swasta juga sudah bisa masuk mulai tahun ini. Ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor swasta. Untuk properti, kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas dan untuk infrastruktur, ujar Jokowi saat bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia di Cina, INACAM, dan sejumlah pengusaha Cina di Shangri-La Hotel, Chengdu, Cina, pada Jumat, 28 Juli 2023. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan ke rekan lainnya adakah kesulitan atau problem. Kami terbuka untuk investor yang dari Cina, kata dia lagi. Presiden melanjutkan, pembangunan IKN khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP sudah dimulai sejak 2022. Harapannya, pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 2024 dan perpindahan ke ibu kota baru segera bisa dilakukan.